Di tengah panasnya gurun Mekah, di masa ketika manusia dinilai dari status dan keturunan, lahirlah seorang pria sederhana bernama Bilal bin Rabah. Ia bukan bangsawan, ia bukan orang terpandang, bahkan ia adalah seorang budak. Bilal berasal dari kota Habasyah, wilayah yang kini dikenal sebagai Ethiopia. Kulitnya hitam, statusnya rendah di mata masyarakat Quraisy. Ia dimiliki oleh seorang majikan kejam bernama Umayyah bin Khalaf. Namun, di balik semua keterbatasan itu, Bilal memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang kuat. Ketika ajaran Islam mulai disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Bilal termasuk orang yang pertama kali memeluk agama ini. Ia percaya pada keesaan Allah dan meyakini bahwa semua manusia setara di hadapannya. Keputusan itu bukan tanpa risiko. Sebagai budak, Bilal tidak punya kebebasan dan keimanannya membuat ia menjadi sasaran penyiksaan yang luar biasa kejamnya. Lalu ia ditarik ke tengah padang pasir. Di bawah terik matahari yang membakar, tubuhnya ditindih batu besar, rantai mengikat tangan dan kakinya. Majikannya memaksanya untuk meninggalkan Islam. Namun, Bilal pada saat itu hanya mengucapkan satu kalimat, Ahad, Ahad, yang berarti yang Maha Esa. Meski dia disiksa, meski tubuhnya lemah, keyakinannya tidak pernah goyah. Kalimat itu terus ia ulangi lagi dan lagi. Ahad, Ahad. Suaranya itu mungkin terdengar pelan, tapi maknanya mengguncang dunia. Hingga suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq melihat penderitaan Bilal. Dengan penuh kasih, ia menebus dan membebaskan Bilal dari perbudakannya. Sejak saat itu, Bilal menjadi manusia merdeka. Namun bukan hanya itu. Ia juga menjadi salah satu sahabat Nabi terdekat. Namun bukan hanya itu. Ia juga menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Bilal dikenal karena suaranya yang indah dan lantang. Karena itu Nabi memilihnya sebagai muazin pertama dalam Islam. Suara Bilal mengumandangkan azan, memanggil untuk manusia untuk bersujud kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema di kota Madinah, menjadi simbol kebebasan keimanan dan persamaan derajat manusia. Dari seorang budak menjadi orang yang suaranya didengar oleh seluruh umat. Sebuah perubahan yang luar biasa. Bilal juga ikut dalam berbagai perjuangan bersama Rasulullah. Ia menyaksikan bagaimana Islam tumbuh dari kecil menjadi kuat. Namun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Ia tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan seperti biasa. Setiap kali dia mencoba, suaranya terhenti oleh air mata. Karena baginya, azan bukan hanya panggilan ibadah, tapi juga kenangan tentang Rasul yang sangat ia cintai. Akhirnya, Bilal memilih untuk meninggalkan kota Madinah dan menetap di kota Syam. Namun, suatu hari ia kembali dan diminta untuk mengumandangkan azan lagi, sekali lagi. Saat suaranya kembali terdengar, banyak orang menangis karena suara itu membawa mereka kembali pada kenangan indah bersama Rasulullah. Kisah Bilal bin Rabah ini adalah bukti bahwa kemuliaan seseorang tidak ditemukan oleh status, warna kulit, atau kekayaan, melainkan oleh iman, keteguhan, dan keberanian untuk mempertahankan kebenaran. Dari seseorang yang ditindas menjadi simbol kekuatan iman yang abadi. Dan hingga hari ini namanya tetap dikenang sebagai muazin pertama Islam, sebagai sahabat setia Rasulullah, dan sebagai suara yang pernah menggema, membawa manusia menuju cahaya. Gelo, keren sih.